Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Allahu Alhamdulillah. Akbar ya. Alhamdulillah semua baik. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu Guru mau absen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Saya ada di situ, Alhamdulillah. Bu. Ini hadir Rapti, semua, Bu. Roset, Hadir Bu, hadira. Rina, Rini, Hadirah, Bu. hadir. Alhamdulillah hadir. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator perencanaan kompetensi, yaitu menganalisis biografi Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, dan perannya dalam mengembangkan Islam. Kemudian menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetisinya menganalisis biografi wali Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kemudian menganalisis strategi dakwah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Menganalisis peran dakwah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati terhadap peranan Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk mempresentasikan analisis strategi dakwah dan dikembangkan oleh wali tiga, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis biografi Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kemudian menganalisis strategi dakwah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kemudian lagi menganalisis peran terhadap peradaban Indonesia dan mempresentasikan analisis terhadap dakwah dan dikembangkan oleh wali Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sebelum pelajaran kita mulai, langkah yang berikutnya adalah Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak, yaitu pertanyaan pertama, siapakah wali yang ada di gambar ini? Nama-nama wali. Ini yang sebelah itu Sunan Kalijaga itu. Ya, oke. Bentar. Baik. Kemudian yang tengah? Yang tengah itu Sunan Muria. Iya, baik. Yang ketiga? Yang ketiga siapa itu ya? Yang ketiga Sunan Gunung Jati. Oh iya, Jati. Sunan Gunung Jati. Ya, beri aplaus anak-anak. Yeay. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan untuk Ananda Rina. Ya, Ibu. Yaitu, siapakah wali yang berdakwahnya memakai wayang kulit? Sunan Kalijaga, Bu Guru. Bagus, benar sekali. Yeay. Iya, hebat. Hebat, Bu Hebat. Rina. Selanjutnya Ibu Guru akan mengulas pelajaran hari ini tentang Wali Songo, tapi tidak semua wali. Itu wali yang tadi sudah disebutkan, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Iya, Bu. Sedikit ulasan tentang Wali Songo, yaitu agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Selanjutnya agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Nusantara. Ketika kekuatan Islam semakin melembaga, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam berkat dukungan kerajaan-kerajaan serta upaya gigih para ulama Islam sampai ke tanah Jawa. Wali Songo sebagai jantung penyiar Islam di Jawa, ajaran-ajaran Wali Songo memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Jawa.
Masyarakat Jawa memberikan gelar Sunan kepada Wali Songo. Kata Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Gelar atau sebutan yang dipakai para raja bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiar Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Selanjutnya ada pun nama-nama Wali Songo yang terkenal yaitu di Pulau Jawa yaitu Sunan Gresik, disebut juga Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, disebut juga Raden Rahmat, Sunan Bonang, disebut juga Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat, disebut juga Raden Qasim, Sunan Kudus, disebut juga Ja'far Shadiq, Sunan Giri, Sunan Giri, juga Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Kalijaga disebut juga Raden Mas Said. Sahid. Sunan Muria disebut juga Umar Raden Umar Said. Ini harus bisa membedakan ya antara Umar antara Syahid dan Said. Iya, mirip ya Bu. Ya mirip. Kemudian yang terakhir Sunan Gunung Jati atau disebut juga Syarif Hidayatullah. Ulasan sedikit tentang Sunan Kalijaga. Kalijaga dikenal dengan panggilan Sunan Kalijaga. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadizaka yang berarti pelaksana dan membersihkan. Masyarakat Jawa mengartikan yaitu pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Raden Mas Zahid senantiasa berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Raden Mas Zahid memiliki gaya dakwah yang mudah diterima oleh lapisan masyarakat awam. Selanjutnya, Raden Mas Zahid sebagai orang yang paling berjasa menggunakan kultur diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertema akhlak atau budi pekerti. Sebab hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran dakwah agama Islam. Dan selanjutnya anak-anak kita membahas tentang Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang gemar berdiam diri, bertempat tinggal di desa terpencil, dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Ayo rakyat biasa. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi pedagang, nelayan, ataupun elemen masyarakat kecil lainnya. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari sehingga saat ini yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Masih bisa mengikuti pelajaran anak? Bisa Bu, masih semangat Ya, Bu. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Fatahillah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten pada tahun 1526. Beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Setelah kemenangan beliau dalam peperangan, beliau mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan sekarang adalah Jakarta. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Hasanuddin yang merupakan raja pertama kerajaan Banten. Syarif Hidayatullah meninggal di Cirebon pada tahun 1570. Usia beliau sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Mukir Sabta Pangga di Gunung Jati. Itulah anak-anak sekilas tentang 3 wali tadi yang kita bahas hari ini. Apakah ada anak-anak yang belum paham?
Insya Allah sudah. Sudah, Sudah Bu. paham semua Sudah, ya. Bu. Kalau sudah, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, Iya, Bu. yaitu Kelompoknya untuk siapa? mempresentasikan nanti, dan akan maju Ya, Bu. satu kelompok diwakili oleh perwakilan kelompok masing-masing. Iya, Bu. Siap, Siap, Bu. Bu Guru. Ya, pembagian Siap. kelompok yang pertama adalah oleh Ananda Prapti, yaitu presentasi tentang Sunan Kalijaga. Yang kedua, Ananda Rina, presentasi tentang Siap, Bu. kelompok Ananda Rina, kelompok presentasi tentang Sunan Muria. Dan kelompok 3, Ananda Rini, presentasi Bu. tentang Gunung Jati. Iya, Bu. Bisa Siap, Kak Ibu Bu. kasih waktu Berapa menit, Bu? 5 atau 10 menit? Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, siap. Sudah selesai, Bu. Siapa yang Sudah selesai? Iya, Bu. Ya. Ya. Ya, yang pertama oleh Ananda Prapti, siap untuk presentasi? Ya. Mikrofonnya, Bu. Mikrofon dibuka, Bu Prapti. Oh iya Bu, saya Bu. Ya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau disebut juga Raden Mas Sukit, dikenal dengan Sunan Kalijaga. Beliau dijuluki Syekh Maulana. Ayahnya bernama Raden Sakit Tumenggung yang menjadi Bupati Tuban. Sudah Bu? Betul. Sudah selesai Ananda Sudah Prapti? Bu? Sudah Bu? Cukup, alhamdulillah. Aplaus dulu anak-anak. Ya, bagus. Ya. Kemudian yang kelompok 2 presentasi. Ya, sudah bagus. Kelompok 3 juga. Oke, sudah bagus. Selanjutnya Ibu akan memberi kesimpulan, yaitu bahwa misi dakwah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati adalah mengajarkan ketauhidan, penyempurnaan akhlak sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya sebagai penebar kasih sayang, penebar kabar gembira, dan pengingkatan pemberian kedamaian dan kesejahteraan yang bukan hanya untuk orang bangsawan saja, tetapi untuk rakyat biasa dan seluruh rakyat Indonesia yang dikhususkan di Pulau Jawa. Begitulah kesimpulan pelajaran hari ini. Ya Bu Guru. Ya, Bu Guru. Setelah selesai, Ada ulangan nggak, Bu? gimana anak-anak? Ada ulangan nggak? Ada PR nggak? Ada PR nggak Bu? PR? Alhamdulillah cukup saja, belum ada PR lagi. Asik. Kita Senang ya? kenapa anak-anak senang kalau nggak ada PR ya? Iya, sedih Bisa juga. main, Bu. Bisa main. Bisa main, Bu. Iya, Pas nonton main Bu, PR-nya Piala banyak. Dunia, Bu. Iya, betul. Udah ada PR matematika kok, Bu. Setelah pelajaran Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, untuk minggu ke depan mudah-mudahan bisa mempelajari lagi sunan-sunan yang lain, yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ya, Bu. Kita cukupkan sekian dulu ya anak-anak. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.